Halo, balik lagi di sini bareng gua sama Pram. Kita di sini bakal ngelanjutin proses belajar kita. Kali ini topiknya itu golangkan currency, di mana kita mau coba belajar tentang standar library-nya, commonly used API-nya. Contoh itu packaging, yang dimana ada sing mutex sama sing wait group. Dan kita juga bakal bahas channel. Terus kita juga punya problem statement, yaitu problem statementnya kita bakal coba buat contoh file parser ya Pram. File parser Hmm, file parser yang nantinya bakal kita proses buat di menggunakan channel gitu. buat ini ke detektor. Jadi kita mau bikin detektor buat file, buat ngedetect file ini apa sih gitu segala macam gitu. Nah, kalau kita ngomongin concurrency itu apa sih sebenarnya concurrency? Eh Termnya sebenarnya ada dua. Kalau yang gua tahu tuh ada dua ya, antara concurrency sama Hmm, parallelism kan. hmm, Kalau paralel kan kita ngejalanin beberapa proses secara bersamaan kan. Kalau bareng, benar-benar ya, jalannya benar-benar bareng. ya benar-benar Nah, bareng gitu. Kalau jadi kan concurrency itu sebenarnya di CPU itu kan sebenarnya program kita dieksekusinya itu kan di thread ya gitu ya. hmm, Nah, uh, kalau kita cuma pakai satu thread itu kan bisa kayak nunggu lama, nunggu satu proses selesai baru proses selanjutnya jalan gitu. hmm, Nah, ada satu cara yaitu salah satu pakai concurrency supaya kita bisa pakai beberapa thread supaya program kita itu bisa jalan berbarengan gitu, nggak perlu nunggu, atau kalau bahasa gampang itu asinkronus dan segala macam gitu. Nah, sebenarnya juga concurrency ini kan sebenarnya bukan thread di kayak mini thread. Jadi kita bisa bikin beberapa mini thread dan nanti kita bisa pakai berbarengan gitu. Jadi tujuannya supaya ya baik lagi ya tadi supaya kita mau mengeksekusi program kita secara bersamaan gitu, beberapa gitu segala macam. Nah, ini kan sebenarnya paling orang paling ngunggulin golang kan karena concurrency-nya simple ya kan ya segala hmm. macam ya. Dan kalau menurut pengalaman kita sih emang benar ya simple ya, karena cuma tinggal panggil go Ya, terus tinggal functionnya apa key dia jadi function, concurrency gitu, ya go fun dibanding gitu. kalau kayak di Java atau di mana gitu segala macam. Cuman sebenarnya kalau menurut gue kalau misalkan nggak perlu banget, nggak usah maksa pakai concurrency juga nggak sih, kayak malah jadi over engineering gitu nanti Ya, programnya kan. Bukan berarti kalau ini fitur bagus ya bro lo harus pakai di mana-mana gitu, jadi pakai ini kalau emang dibutuhin aja gitu. hmm, Nah, kita kan ini studi kasusnya tadi mau bikin detektor ya. Jadi kita punya beberapa detektor segala macam dan kita mau detektor itu jalan secara bersamaan, nanti siapa yang dapat hasil yang pertama langsung ngebalikin. Nah, jadi di kasus ini memang kita butuh concurrency. Makanya sekarang kita mau coba concurrency buat di kasus ini gitu sih. oke. Gitu. Tadi kan juga lo ada mention tentang mini thread ya di Golang. Sebenarnya tuh kalau Hmm. yang gue tahu itu kalau satu concurrency di Golang itu sama dengan satu mini thread. Jadi dia nggak mini thread segini. Equivalennya begini. Jadi sebenarnya kecil banget. Dan Hmm. sebenarnya kalau kalau kita pakai Golang itu sebenarnya function main itu yang kita jalanin itu tuh satu satu concurrency. Func main. Ya, satu go rutin lah Ya, bahasa golangnya kan. ya, ini satu Go concurrency. rutin. Ini Jadi dia emang resource-nya minim, ya. nggak makan resource banyak sih, kayak makan satu thread segala macam. Soalnya kan dia mini thread dibilangnya gitu. Hmm. Gitu. Nah, tadi kalau ditanya apa sih perbedaannya paralel sama concurrency, apa gimana perbedaannya? Kalau yang selama ini gue tangkap ya, kalau paralel kan berarti kita jalanin beberapa proses secara bersamaan. Sementara kalau Hmm. kalau concurrency itu lebih kayak ada beberapa proses yang perlu jalan bersamaan, tapi masing-masing prosesnya itu berbeda gitu. Iya. Punya functionnya masing-masing gitu. Jadi semua kita Hmm. punya tiga concurrency function gitu. Yang satu ngerjain hal A, yang B ngerjain
hal B, yang 3 ngejain 3, tapi mereka tuh saling komunikasi gitu. Benar. Dan Jadi dengan kalau paralel itu kan dengan kepentingannya ya, masing-masing. lanjut. Dengan kepentingannya masing-masing. Nah, iya, kalau paralel itu dia benar-benar jalannya secara bersamaan. Iya. Sedangkan kalau concurrency itu dia belum tentu jalan bersamaan, cuman dia ngedeal benar-benar bareng gitu. Jadi kalau dianalogiin misalkan ada 5 pasien masuk ke satu ruangan, kalau paralel itu 5 pasien langsung diurus sama 5 dokter secara bersamaan. Cuman kalau concurrency 5 pasien masuk satu ruangan, dokternya tetap cuma satu, cuman ya nanti dokter ini bisa berganti-gantian ke 5 pasien ini gitu. Bukan nunggu satu pasien masuk gitu, enggak. Kalau satu-satu itu ya kayak pakai single thread sama aja gitu. Oke, mungkin kita langsung jump ke code-nya aja ya. Lanjut. Iya. Oke, wait. Jadi kita di sini bakal coba buat program di pattern yang common, yang biasa dijalanin di Golang. Contohnya kayak yang tadi kita coverage-nya, ada mutex, wait group, sama channel. Pertama kita bakal cover yang mutex dulu. Oke. Package main. Oke, terus sebenarnya package mutex ini ada di dalam sink. Import sink, terus kita punya di mana lu bikinnya? Di folder apa? Di mutex. Mutex main.go. Ya, udah kelihatan ya. Kan ada beberapa cara ya di Golang tuh nyelesain masalah concurrency. Yang tadi kita bahas, ada mutex, ada wait group, ada channel. Sebenarnya kalau cara berpikir gue, kalau masih sederhana, semua kita cuma butuh blocking satu proses, terus satu proses lainnya bisa jalan, terus sebenarnya kita bisa solve pakai mutex ini kan. Kita bisa di dalam sini kita coba buat aja mutex itu bagian. Kok nggak ada sih di gua? Wait, kayaknya share folder yang beda. Coba ini. Udah? Mutex itu kan mutual exclusion ya. Jadi sebenarnya itu dipakai buat nge-lock kan. Misalkan kita ada 2 proses yang jalan dan kita mau 2 proses itu nggak saling rebutan gitu buat nge-update sesuatu kan. Iya. Kita bisa pakai mutex buat nge-lock, terus nanti selesai dipakai baru di-unlock lagi buat bisa dipakai sama go-routine yang lain. Oke. Contoh function yang bisa kita pakai di sini apa, Pram? Apa ya? Simple aja, coba kita bikin nge-print aja lah ya. Contoh function nge-print terus di time slip. Print say hello. Print 1 misalkan. Say hello boleh. Sini kita bakal print hello name. Oke, begini kita coba jalanin say hello. Run main go. Promote. Ini mutex go run main go. Udah jalan. Sama kita punya ini aja, loop aja ya mungkin ya. Boleh.
hello ke index ini. Oke, kita name-nya ini aja. Terus kita coba say hello. Plus indeksnya. Gini harus cukup. Spring F. Kita harus pakai Spring F. Oke. Gini ya. Oke, sebenarnya jadi kita bakal taruh timestamp sini ya. Contoh. Coba pakai ini dulu apa? Pakai currency logo. Oh, oke. Nggak jalan karena kan dia kan jalannya di mini thread yang lain kan. Jadi kayak sedangkan mainnya udah selesai, dia nggak nerima callback apa-apa gitu. Jadi nggak kerjain. Oke. Kita time slip dulu kali ya di sini ya. Oke, boleh buat blocking main go rutinnya. Buat sementara misalkan let's say. Oke. Ini kan berarti udah jalan, tapi sebenarnya tujuan kita di sini tuh mau walaupun dia concurrency urutannya tetap sama gitu. Jadi 1 2 3 4 sesuai indeksnya gitu. Nah, di sini iya, ini kan dia urutannya ordernya nggak benar karena kan emang dia dieksekusinya di masing-masing go rutin ya. Gitu. Nah, kita mau supaya dia tetap sesuai ordernya, kira-kira bisa nggak pakai mutex? Harusnya bisa. Itu berarti di functionnya itu kita passing mutex, passing gini deh. Passing mutex. Nah, ini langsung berarti dia di global ya? Iya, mode.log. Nah, kira-kira bisa nggak tuh? Coba ya. Mutex declared. Oke, kita coba lagi. Go run and go. Tetap nggak sama ya? Nggak berurutan ya? Tetap nggak berurutan ya. Sebenarnya ini soal kita kayak gini soalnya dia nggak waktu jalaninnya juga barengan sih, dia nggak mastiin si mutex di sini. Tapi intinya dia ketika lagi pakai ini nggak bakal bisa diakses dari yang lain kan, karena ini lagi dia pakai dan dia lock. Betul. Kalau kita lihat kan di sini locks M, if the lock is already in use, the calling go routine blocks until the mutex is available. Jadi walaupun urutannya nggak berurutan, tapi ketika satu ini lagi dipakai sama satu go routine yang tadi kita buat, itu nggak bakal bisa dipakai sama go routine yang lain ya kan? Benar kan? Karena dia di lock gitu. Jadi ya urutannya tetap nggak berurutan, cuman bedanya di sini lebih safe. Dia nggak bisa ketika lagi dipakai satu sama go routine yang lain nggak bisa pakai dulu, dia harus nunggu dulu sampai di unlock gitu. Ya, mungkin ini kalau yang sehari-hari yang bisa kita, kalau semua kita mau implementasi di kebutuhan sehari-hari mungkin lebih ke ini ya, transfer dana gitu ya. Semua kita kan ada
ada beberapa aktivitas yang berbeda. Mungkin kita bakal interaksi ke satu data itu balance ya. Balance kan yang penting itu kan Hmm. satu source of truth-nya kan. Soalnya dia mau eh, mau ngelakuin satu hal gitu, mau beli gitu. Itu otomatis kan perlu apa? Iya. Proses yang sequence kan, nggak boleh Hmm. semua ketika semua dia mau beli gitu, mau beli terus apa ya namanya ya, dia punya balance 100.000 gitu, punya balance 100.000, dia mau beli barang harga 90.000, tapi di tengah kalau kita ngejalanin proses Transaksi. sinkronus apa, proses asinkronus maksudnya, dia ada kedidak dulu 50.000, otomatis transaksi dia yang 90.000 itu nggak valid kan. Hmm. Makanya di sini butuh hal-hal kayak gitu. Iya. Istilahnya data race. Iya, data restore. Jadi kalau ya kayak tadi kayak studi kasusnya transaksi gitu ya mau nggak mau saldonya umpamanya di lock dulu kan sampai dia selesai urusannya baru dibuka lagi yang lain boleh buat akses si money itu gitu. Supaya lebih safe gitu. Jadi walaupun ada go rutin yang dipanggil banyak ya tetap ketika satu go rutin udah pakai itu ya itu di lock dulu sampai selesai baru bisa dipakai lagi gitu sih. Jadi Mutex ini tujuannya buat lebih bikin rutin kita safe dari hal-hal kayak gitu, dari data races gitu ya. Oke, Jadi mungkin kayak contohnya di sini nih, hello pram 0, ketika hello pram 0 ini lagi pakai function ini, ya hello pram 2 ini dia nggak bisa akses function ini gitu. Sampai hello pram 0 udah selesai. Nah ini kan ada juga nih time slip ya. Sebenarnya kan kita bisa pakai yang lain ya, pakai wait group ya kalau nggak salah buat kayak gini ya. Lanjut aja kali ya kalau itu. Boleh. Dalam. Oke, kalau kita pakai wait group itu ini var wg sync wait group wg.add 1 terus ini bisa kita hapus saja pakai wg.wt. Iya. Terus ini kayaknya harus dilempar ya wg dot apa sih wait group pointer wait group ya pointer ya dari address ya. Oh sing. Terus di sini wg dan ya. Nah, jadi kalau wait group ini dia setiap kita mau spawn go rutin, kita nambah wait groupnya satu, misalkan ini kan looping ya, kita tambah terus satu sesuai jumlah go rutin kita. Dan ini dia bakal nunggu sampai semua go rutinnya selesai dieksekusi sesuai jumlah yang udah kita tambah. Nah selesainya taunya dari mana? Soalnya di dalam fungsinya ini kita call juga wg.done. Jadi kita ngasih tahu ke wait groupnya kalau oh ini udah selesai gitu. Jadi nanti kan misalkan ada 10 kali dipanggil dan 10-10-nya juga wg.done-nya kepanggil. Jadi oh ini udah kelar gitu. Coba kita run. Coba go run main go. Oke, ini sudah jalan ya. Jadi muncul kan. Nah, kalau sebelumnya kan kita harus time slip kan supaya nungguin eksekusi yang selesai. Kalau ini kita udah pakai. Sebenarnya ini kayak buat blocking aja ya. Coba kita contoh buat proof-nya tuh di sini kita mau kasih message function down gitu. Ini tuh kan biasanya kalau kita go rutin tanpa wait group, contoh gini. Kita coba hapus dulu wait group-nya. Ini kita hapus dulu ya bentar ya. Iya. Oke. Contoh begini, kalau begini kan dia bakal langsung jump karena dia di spawn di go rutin yang berbeda.
di mini thread yang berbeda, maka dia bakal kesini langsung down langsung aja kan. oke. Dia nge-ignore output yang ada di sini kan, karena dia ada di proses yang beda gitu. Nah tapi kalau kita Iya, dan itu cuma belum selesai. iya, Prosesnya belum selesai, mainnya udah selesai juga. Selesai dua. oke, kita passing sini. Sync. Nah kalau kayak gini dia bakal blocking sampai semua prosesnya down, baru dia jalanin message down ini. Gitu sih. Sebenarnya fungsinya sama aja Pak, lebih sama aja ya. Kalau mutex, kalau mutex tuh kalau yang gue tangkap sih lebih kayak kita dia tetap bisa mau implementasi mutex di sini tetap bisa sebenarnya. Jadi itu dua hal yang berbeda sih ya kan. Kayak apa sih mutex ya? Mu.lock mute terus mute.unlock. Nah ini sebenarnya dua hal yang berbeda sih. Kayak mutex ini kan melindungi function ini dari diakses dari goroutine yang lain kan. Jangan kalau wait group ini dia fungsinya lebih kayak buat nungguin semua goroutine ini selesai dieksekusi gitu. Gitu. Oke. Dan yang sering gue lihat sih biasanya kalau mutex itu dia lebih banyak diinjek ke type gitu. Contoh dia punya user struct, terus dia punya name, dia punya balance in, terus dia punya mutex ya, sing mutex gitu. Ya. Contoh gini. Nah, jadi struct itu di lock. Iya, jadi struct-nya nih nggak bakal semua ada dua proses secara concurrency gitu. Dia nggak bakal bisa diproses yang lain kalau dia dalam kondisi ke-lock ini. Itu sih Pram ya mungkin ya. Betul. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal jump ke problem statement-nya ya, yang dimana kita mau buat itu file parser menggunakan channel ya. File parser. Mungkin bisa jelasin dikit Pram tentang channel ini? Bentar. Istirahat dulu. Oke, jadi di sini kita bakal mulai implement untuk file parsernya buat proving implementasi dari channel. Nah, channel itu apa lo? Kalau dari pemahaman gue sih, kalau channel tuh sebenarnya kita kan sekarang lagi bahas concurrency nih ya. Nah, concurrency itu kan proses, sebenarnya banyak proses yang unique proses yang jalan secara bersamaan gitu. Nah kan dari masing-masing proses itu pasti butuh passing data kan. Semua proses A butuh contoh gini, proses A itu ngeproses nge-return sebuah data. Nah data itu dibutuhin di proses B. Nah buat komunikasi antar function ini, karena dia nggak di main thread ya, nggak di main goal, kita butuh channel buat itu. Buat file parser ya Pram? Boleh di contohnya gimana? Oke, kita kan mau pakai channel ya ini. Jadi benar kayak yang tadi kalau bilang, channel itu fungsinya buat komunikasi antar goroutine ya kan. Jadi misalkan masing-masing goroutine ada dependensi data dari goroutine lain, itu bisa pakai channel gitu. Atau kalau kita mau ngirim signal ke goroutine lain, kayak misalkan di kasus detektor ini kita mau ketika kita udah dapat satu hasil yang menyatakan kalau file ini nih udah dapat nih hasilnya. Nah itu kita bisa ngirim signal ke goroutine lain kalau ngasih tahu gue udah dapet hasilnya, ya udah selalu mau cancel atau gimana gitu. Jadi ini buat komunikasi antar goroutine kayak gitu. Nah
ini kita mau bikin file detektor kali ya, bukan file parser ya. Jadi Oke, kita file bikin detektor. detektor aja sini, detektor. Hmm. Nah, jadi tujuannya apa sih sebenarnya? Kita mau detect file ini file apa gitu. Atau kalau di real world usage kayak misalnya kita punya satu PDF dari beberapa bank, nah kita mau masukin file ini nih. Nah, nanti detektornya secara otomatis ngedetect kalau ini dari bank BCA, oh ini dari bank BNI gitu segala macam gitu. Cuman karena ini buat studi kasus aja, jadi kita bikin simple aja, kita persimpel aja, kita nggak usah harus PDF atau segala macam, kita bikin file teks saja kali ya, misalkan Contoh, kita punya contoh gini mungkin ya. Contoh dia itu ada uh, config, coba ada file config, uh, terus ada apa lagi? Deployment, ini khusus deployment atau deployment, uh, manifest.txt, terus ada secret gitu ya. juga boleh. Nah, di sini kita cuma sesimpel cuma kayak di dalam config ini ada wording config, berarti dia file config. Kalau deployment ada wording deployment gitu ya. Iya, Di secret ada secret. Sesederhana itu aja sih sebenarnya. iya. Cuma nanti kalau di penggunaan yang sebenarnya ini bisa lebih kompleks dari ini gitu. Cuman karena ini sekarang kita mau fokus ya ke penggunaan itu rutin sama channelnya aja, jadi file kita persimpel aja kayak gitu. Oke, berarti kita sekarang butuh buat function masing-masing ya buat si parser ini. Coba kita open file dulu deh. Oke. Open filenya tuh pakai apa sih kalau digolong tuh OS ya? Iya. OS open file, name-nya apa? Contoh secret test data secret.txt gini. Error. Open file ini terima name, flag, permission. Open aja mungkin ya. Read aja, read file. Read file. Oke. Read file. Panic, terus kita print learn. Ini dia nge-return byte ya. Iya, buffer. File body. Ini kita bisa pakai strings file body ya. Oke, kita coba jalanin, gue run di file detektor. Nah, ini dia udah bisa dapat isi dari filenya ya. Oke, terus kita mau bikin supaya detektor ini di-go rutin ya. Coba misalnya kita bikin satu function dulu ya. Detektor. Misalnya dia 5 file name ya. Kita copy aja. Terus kalau if strings file body sama dengan apa contain apa config ya config ya config dia returnnya kita bikin ini kali ya enum ya enum aja contoh gini type sorry gini type file type itu in terus konstan kita punya type unknown config type deployment secret type secret. Sebenarnya ini IOTA tuh kayak sequence aja sih dari 0. Jadi ini 0, selebihnya bakal
adding satu persatu, 1 2 3 gitu. Iya. Oke, di sini berarti kita return file type aja ya. Oke. Terus misalkan ini config, kita return berarti type config. Ini ya kelihatan. Oh. Oh iya. Oke. Kayak gini lah ya. Itu kenapa string? Saya nggak mau string. Oh, string. Return unknown. Ini kalau error kita return unknown dulu aja ya. Oke. Ini dialog kayak dulu deh. Oke, coba jalanin ya. Coba jalanin terminalnya ini lagi dulu. Oke, udah. Oke, udah ya. Nah, sekarang kan kita udah punya detektor buat siapa namanya? Si config ya. Nah, kita mau bikin detektor lain buat masing-masing ini deployment sama secret gitu. Jadi kita bikin di sini package-nya aja kali ya. Package baru ya. Bahkan di sini kita bikin biar nggak pusing pakai detektor config gini ya. Terus kita bikin lagi detektor deployment. Nah, nanti kita tambahin. Oke, nah di sini kita bikin package baru, detektor config.go, package detektor config. Oke, ini detektornya kita coba pindahin aja ya ke sini. Nah, ini kita bikin struct baru, instance baru, atau bahasa gampangnya bikin kelas baru lah ya. Sini bikin detektor config. Config. Ini kita bikin struct kosong aja dulu deh. Terus buat konstruktornya kita bikin new ya. New dia return si detektor config. Oke, return. Oke, coba kita panggil di mainnya ya. Ini kita hapus aja ya. Perlu ini sih. Perlu apa? Perlu pointer di function detektornya. Oh iya, metode ya. Iya. Butuh receiver. Oke, udah ya. Berarti di sini coba kita initiate aja detektor config. Berarti config.new ini harus diimport lagi ya. Modulnya apa ya? Itu import github.com ngolang terus go concurrency detektor config. Oh, ini harus di move dulu. Udah benar kan harusnya? Udah benar, tapi ini harus dipindahin ke mungkin share ya. Oke. Share lu gini package share terus di config-nya
hub.com, ngolang, go concurrency, detektor, share. Ini nggak perlu. Share itu ada di detektor. Perlu kayaknya. Detektor ya. Detektor. Nah. Ini share. Share. Nah, ini kita masih merah ya. Wait. Currency. Gua mau ID. Ini masalah import sih kayaknya. Detektor config. Udah sih. Wait. Kayaknya wrong package. Nested module ini. Oh, ini kayaknya nggak usah gomot lagi deh di detektornya. Oh, ini udah nested mode ya? Iya, ini nggak usah nih, delete udah. Delete. Share. Kenapa dia enggak? Oh, udah. Mainnya di mana mainnya? Mainnya hilang ya? Oh, wait. Buat lagi aja. Oke, buat lagi ini. Config detektor, config new. Oh, itu udah tuh langsung tuh. Nah, ini kan udah ya. Oke, berarti tinggal buat yang lainnya juga ya. Detektor, coba kita coba dulu ya. Apa tes data ya? Tes data text. Nah, coba jalanin. Ada nggak? belum. Oh, ini kan dia nerima return. No, dia unknown. Dia unknown. Kenapa dia unknown ya? Berarti dia ini nggak baca config dong. Wait. Kayaknya masalah file path-nya deh. Oh iya. Coba kita print di sini. File body. Ada kok string file body. Oh, ini di fungsinya belum menerima file name. Oh iya. Mungkin bisa di-improve. Enggak, ini file name aja pakai file name. File name ya. Iya. Oke, udah config dia dapat. Berarti Oke, udah dapat ya. Nah, selanjutnya kita mau bikin detektor yang lain juga kan, buat yang lain, buat si deployment sama ini kita copy aja lah ya. Boleh, copy. Gua buat detektor secret ya. Iya, boleh. Go
detektor secret ya. Kalau type-nya ada konten secret berarti dia type secret. Pram udah buat untuk hand deployment, berarti kita tinggal implement aja. Config deployment detektor config new detektor deployment package-nya ini detektor deployment yang secret, detektor secret. Config secret kan config sih ini. Udah? Nah, ini udah ada detektor. Kita udah punya abstraksi dari detektor ini, kita bisa bikin interface ya, biar kita bisa panggil satu interface aja terus dia ke semua aja. Type, misalkan kita bikin detektor interface, karena udah ada abstraksinya. Oke, terus nih misalnya kita bikin slice detektor, ini tipenya interface detektor ini ya. Terus config detektor, deployment detektor, sama secret detektor. Nah, jadi kita udah punya abstraksi dari si detektor ini di tiga implementasi yang berbeda. Yang satu implementasi buat detektor, buat config, buat deployment, sama buat secret. Semuanya ditampung di slash si interface detektor gitu. Jadi selanjutnya kita bisa looping di range detector. Nah, ini kan bisa kita panggil langsung d.detektor gini ya. Jadi nanti dia ngelooping semuanya abstraksi dari interface ini ke metode masing-masing implementasi. Nah, kali ini dia nerima file name ya. File name-nya diangkat dulu aja ya. Boleh input misalkan test data config ya. Ini. Terus ini langsung print line aja dulu deh. Gitu. Oke, coba jalanin dulu. Oke, kita coba. Nah, ini kan hasilnya 1 ya, berarti ini ada print line-nya dihapus dulu aja deh. Nah, coba jalanin lagi. Masih ada di mana? Oh, ada masih ada. Nah, gue hapusin dulu. Oke, udah. Udah ya. Oke. Udah. Nah, ini hasilnya 1. Berarti 1 itu tadi di share apa? 1 itu Type config. Ya, type config. Config ya. Nah, berarti udah benar kan? Soalnya kan kita ngelempar file config dan detektornya yang return true-nya itu atau 1 itu si config ya kan? Gitu. Nah, cuman kan ini tiga-tiganya jalan ya kan? Tiga-tiga detektor ini jalan kan? Dan ini jalannya masih saling blocking kan? Dia belum pakai goroutine. Jadi nanti kalau di kasus ini sih kan dia cuman gampang lah ya. Cuman di kasus PDF parser segala macam kan itu kan makan waktu ya. Nah, jadi kita bisa pakai goroutine situ supaya masing-masing detektor ini punya goroutine sendiri. Jadi nanti dia nggak saling nunggu gitu, nggak saling blocking ya kan. Mungkin biar lebih kayak kelihatan problemnya, kita tambah slip aja mungkin ya sebelum return ya. Boleh, ya. Kita tambahin time slip itu 3 second lah. 3 second. Di masing-masing functionnya.
Oke. Masing-masing 3 second. Masing-masing 3 second. Berarti kan kalau dia akumulasi kan dia butuh 9 detik kan buat nyelesain detektornya kan. Nah, coba jalanin. Pakai ini bisa nggak sih apa? Time supaya ngitung time taken. Bisa. Coba apa sih time start ya? Ya, time now aja gini. Start itu time now. Terus buat kita hitung selesainya itu time sub. Kayaknya gini deh. Time sub start sub Time now ya. And jadi time itu lu time slip kayaknya harusnya di atas deh. apanya? Time slip yang di detektornya. Soalnya kan dia udah return duluan. Oh, yang di sini ya. Nah itu taruh paling atas aja. Oke, contoh gini. Ini terus oke. And itu secondnya di luar itu. Sorry? Second saya keluar itu ya kan. Oh ini gue kira komen. Oke, coba ya. Expected nah dan ini dia wait 3 second gitu ya. Nah ini satu detektor udah berhasil return. Nah itu 9 second kan, bener kan, karena dia saling nunggu kan. Nah betul. Nah kalau misalnya kita punya 10 detektor aja itu kan udah lumayan. Berarti kalau satu detektornya 3 second, semuanya 30 second kan, yang mana nggak bagus kan. Nah makanya kita coba. Kenapa? Ya kita coba pakai Go dulu. Iya, kita coba pakai Go rutin. Kayaknya dia bakal langsung return karena kita coba gini ya. Wow. Harusnya sama aja sih. Nah, udah. Oh ini hasilnya kita ini dulu, kita tampung dulu, misalkan. Gini, ini butuh digini. Oke, guys. Nah, dia cuman ini biasanya nggak ke return, nggak ke gitu ya? Kayaknya belum masuk ke functionnya. Karena kan kita sebenarnya tuh proses di ini tuh sebenarnya proses initiate-nya aja belum masuk. Ini nggak ke blocking kan? Mungkin kita pakai buat sementara pakai wait group dulu ya. Boleh. Var wg sing wait group. Oke, di sini wait ya. Wg add gini ya. Oke. Kita butuh tetap masukin sih ke detektornya kalau wg down ya. Berarti ini detektornya nerima. Di sini bisa sih harus. Iya bisa.
Oh, ya lebih cepat lah ya. Eh, Time taken-nya di bawah wait coba ya. Soalnya kan ini wait-nya nunggu kan. oke, boleh. Nah, coba tunggu sampai selesai. Nah, nggak kepingin juga ya. Soalnya Kayaknya kita kayak emang harus di dalam. Or gini gitu. Varnya kita bikin di luar. Var is ini yes. Oh, shared ya, shared content. Coba bisa nggak? coba ya. Nggak bisa juga ya. Hmm. Oke, tapi intinya kita udah dapet yang lebih cepat lah ya dibanding sebelumnya. Kalau kita ngelihat dari tadi kita balikin ini di sini kan, keluaran coba. Ini gue orang. Ini kayak buat value-nya harus dipasang langsung ke channel deh, Pram, biar Iya, biar ke channel. main rutinnya tetap. Oke, kita pakai channel deh ya. Hmm. Kita pakai channel berarti pertama dibikin resultnya dulu deh. Di sini di paling atas ini result sama dengan make channel share. Oke, soalnya kan dia resultnya tipenya file type yang dari detektor itu. Oke, terus kita bikin select. Ini WG-nya dihapus dulu kali ya? WG-nya boleh. Soalnya kan udah pakai channel. Oke, select. Oke, di sini kita bikin aja dia langsung result. Jadi return dari detektornya itu dimasukin ke Value channelnya itu ya. ya, dimasukin ke channelnya. Ini tadi di hardcode ya. Ini. Terus biasanya kalau ada cancel juga itu return aja kalau di cancel. Berarti ini butuh bikin channel cancel juga. Ini change setelah kosong aja deh. Ini sebenarnya cancel nih Nah, buat jadi nge-abort proses yang lain ya. Sama dari 3 proses iya, itu proses kedua udah selesai, berarti proses ketiga kita abort aja ya. iya dia ngasih signal ke goroutine lain kalau ini gue ngirim signal cancel nih, jadi dia nge-return aja. Kayak udah nggak peduli lah gitu. Nah, ini kan kita kan di sini kan di line 34 ini nge-spawn goroutine ya. Ya. Nah, di dalam goroutine ini ada select. Jadi select ini dia ngejalanin pertama, dia ngejalanin detektor, terus hasilnya dimasukin ke channel result. Terus yang kedua itu kalau dia nerima signal cancel, dia return doang. Gitu. Jadi di goroutine ini ada semacam switch case gitulah. Gitu. Yang pertama dia ngejalanin detektor sama dia nunggu ada signal cancel apa enggak gitu. Gitu. Nah, terus berarti kita kan udah ngirim ke signal result. Di sini berarti kita tunggu aja. Di bawah sini kita tunggu aja. Berarti kan goroutine-nya ada 3 ya, soalnya detektornya 3 kan. 0 lebih kecil dan detektor di plus. Nah, di sini dia nungguin si channelnya. Value dari channelnya, oke. Betul. Karena channel kan sebenarnya nerusin doang kan, kayak dari sini dia ngirim ke channel result.
Nah, nanti resultnya di sini kita kirim juga ke variable res ini. Terus kalau ada yang nggak unknown kali, if res bukan shared unknown, kita print. Coba kita jalanin kali ya. Nah, ya ini jadi kalau kita udah dapet result yang bukan unknown, kita print hasilnya. Oke, kita coba. Nah, ini kita udah dapet hasilnya kan 1. Time taken-nya kalau kita lihat itu cuma 3 doang. Jadi teorinya kalau yang sebelumnya kan kita nggak pakai go routine, itu kan 9 detik ya. Karena masing-masing detektor butuh 3 detik buat eksekusi, terus dia nunggu lagi detektor kedua, detektor 3, jadi akumulasi totalnya 9 detik. Kalau ini kan kita udah pakai go routine, jadi setiap detektor itu jalan di go routine masing-masing 3 detik, 3 detik, 3 detik. Jadi akumulasi totalnya itu butuh cuma 3 detik doang. Dan ini udah dapat hasilnya 1 gitu. Oh, oke. Berarti ada yang kurang lagi nggak? Nggak ada sih, harusnya udah cover semua. Oh, ini kita kan udah ada select buat cancel. Di sini kalau kita udah dapat hasilnya, ya udah, berarti kan kita udah dapet nih hasilnya. Selanjutnya kita kirim signal cancel aja. Oh, berarti cancel si channelnya. Oke. Close ya, kita close aja. Kita close si channel si cancel ini. Dan nanti dia bakal masing-masing go routine bakal nerima ini kan. Cancelnya di close nih gitu. Jadi secara nggak langsung kayak secara implicit ngasih tahu apa namanya, oh gue udah nggak peduli nih sama lo gitu, soalnya gue udah dapet hasilnya. Abort ya, terserah lo mau terusin, abort semuanya ya gitu. lo mau terusin atau lo mau abort gitu, soalnya gue udah dapet hasilnya gitu. Coba jalanin nanti. Deadlock. Kenapa deadlock? Kayaknya ini returnnya udah return ke semuanya nggak sih, return Gomba ini? Jadi ketika di return ini sebenarnya udah nge-close udah semuanya ya? Iya. Oke. Kalau gitu berarti harus kirim value yang berbeda sih, tapi bukan return tapi kirim value biar bisa dibaca gitu. Cancel return, close cancel. Coba apa sebelum di ini 0 apa kelebihan gue rutin. Coba jalanin. Maksudnya sih result ya, intinya gitulah ya. Nanti kita perdalam lagi topiknya. Kenapa? Nanti kita deep dive lagi buat yang problem. Iya. Cuman intinya di sini kita mau ngirim signal cancel buat cancel go routine. Gitu sih. Jadi tadi kalau penggunaan channel sih kayak gini, bisa pakai wait loop, bisa pakai channel, tergantung kebutuhan aja ya. Tergantung ya kebutuhan. Kalau masih simple kayak cukup buat pakai mutex atau white group itu sih. Bahkan nggak usah pakai apa-apa, pakai go doang juga udah cukup. Yeah. Kalau sekedar mau ngejalanin proses di go routine yang berbeda. Sesuai kebutuhan aja. Oke, kayaknya udah ya. Ya. Udah, kayak cukup. Boleh.
Iya. Nanti fixnya kita ini Oke. kita update. Thank you, Pram. Yuk.